Bagaimana dunia diciptakan? Adakah kehendak bebas atau makna di balik segala sesuatu yang terjadi? Adakah kehidupan setelah kematian? Dan yang paling penting, bagaimana seharusnya kita menjalani hidup? Selama ribuan tahun, banyak sekali jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Namun pada mulanya, pertanyaan tersebut dijawab dengan menggunakan mitos. Mitos adalah sebuah cerita mengenai kehidupan dewa-dewa untuk menjelaskan mengapa kehidupan berjalan seadanya. Misalnya kisah tentang Thor dan palunya yang jika diayunkan akan menghasilkan petir. Atau orang-orang Viking yang percaya bahwa dunia yang dihuni itu merupakan sebuah pulau yang selalu terancam dari bahaya luar, yang kemudian disebut dengan Midgard, yang berarti kerajaan di tengah. Di dalam Midgard terdapat Asgard yang merupakan tempat bersemayam para dewa. Berabad-abad kemudian, para filsuf Yunani berusaha untuk membuktikan bahwa penjelasan-penjelasan mitologis tidak boleh dipercaya. Dari sini timbul suatu perkembangan pemikiran dari mitologis menuju cara berpikir yang didasarkan pengalaman dan akal. Ini adalah tanda kelahiran filsafat yang berasal dari bahasa Yunani yaitu philo dan sophia, yaitu cinta akan kebijaksanaan atau cinta akan pengetahuan. Filsuf Yunani yang pertama kali mengecam mitologi Zeus, Apollo, Athena, dan dewa-dewa lainnya yang dituliskan oleh Homer dan Hesiod adalah Xenophanes yang hidup sekitar tahun 570 sebelum Masehi. Dia mengatakan manusia menciptakan dewa-dewa sesuai dengan bayangan diri mereka sendiri, contohnya orang-orang Ethiopia yang pada masa itu percaya bahwa dewa itu hitam dan hidung rata. Atau bangsa Thracia yang membayangkan dewa-dewa mereka sebagai manusia bermata biru dan berambut terang. Xenophanes beranggapan kalau sapi, kuda, dan singa dapat menggambar, maka mereka akan melukiskan para dewa tampak seperti sapi, kuda, dan singa pula. Bagi seorang filsuf, pencarian suatu kebenaran tidak menggunakan alat bantu seperti mikroskop atau teropong. Seorang filsuf bernama Demokritus yang meskipun tidak memiliki peralatan elektronik modern, dia merupakan salah satu orang yang paling awal memberikan gagasan mengenai teori atom bersama dengan Leucippus. Tidak ada satupun yang eksis kecuali atom dan ruang hampa. Satu-satunya yang dia miliki adalah otaknya, namun penalaran mengantarkannya pada suatu jawaban yang luar biasa pada zamannya. Filsafat yang semula muncul di Yunani tersebut atau dikenal dengan sebutan filsafat Helenisme dengan tokoh-tokoh termasyhurnya seperti Thales, Socrates, Aristoteles, Plato, dan masih banyak lagi, kemudian menyebar ke berbagai penjuru dunia baik Romawi kuno, kemudian sempat hilang di belahan dunia Eropa, lalu mulai masuk peradaban Islam tepatnya pada zaman Muawiyah bin Ibnu Abu Sufyan yang menemukan manuskrip Yunani dan Romawi kuno ketika melakukan invasi ke daerah Transjordania dan Syria yang nantinya menjadi penyebatan masa Renaissance dan pencerahan di Eropa. Meskipun terlihat membosankan, filsafat memiliki peran besar dalam perkembangan suatu ilmu pengetahuan dan peradaban modern. Untuk mulai berfilsafat, hal yang paling utama adalah sapere aude, yang artinya berani mencari tahu.